Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to our fifth meeting. And today we will learn more deeply discuss about a very important topic in multicultural education ya. Di sini yaitu tentang public education's equality in the 21st century and beyond ya. Termasuk kita akan fokus kepada high hope, broken promise, and uncertain futures. Nah, di mana topik ini akan sangat relevan dengan konteks pendidikan kita sekarang ini, ya, yang tengah berkembang, ya, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan-tantangan global. Nah, karena itu ada pun learning objektif dari pertemuan hari ini yaitu, pertama, kalian akan bisa namanya understanding the concept of public education equality dan mengapa hal ini itu sangat penting di abad ke-21. Ya. Lalu kedua, analyze tantangan-tantangan ya yang menyebabkan ketimpangan pendidikan khususnya di negara yang berkembang. Lalu recognize dampak dari teknologi perubahan demografi dan kebijakan dalam menentukan akses pendidikan yang adil dan inklusif. Lalu selanjutnya ada critically evaluate the gap ya antara janji-janji reformasi pendidikan dan realita yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya ada memahami peran pendidikan multikultural sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ini ya, masalah-masalah ini. Lalu kita akan juga berdiskusi dan merefleksikan langkah-langkah inovasi dan masa depan pendidikan yang berkeadilan ya. Sini. So, from learning objective ini akan dirancang agar kalian itu tidak hanya tahu teorinya, tetapi juga mampu berpikir secara kritis dan praktis ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan kesetaraan pendidikan di dunia nyata. Nah, dari sini kalian bisa lihat what is educational inequality. Nah, dalam pendidikan yang setara adalah kesempatan akses dan kualitas yang sama untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya mereka ya. Namun, realitanya masih banyak janji yang belum terpenuhi. Karena itu, muncullah ya yang namanya inequality. Ketidakadilan ya. Di mana education inequality adalah situasi di mana beberapa siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan kesuksesan ya, seperti orang lain. Nah, karena perbedaannya seperti gendernya, social class-nya, etniknya, ya, atau misalnya budayanya, ya di sini. Nah, karena itu, according to the James Banks, di sini multicultural education itu based on the principle that all students, regardless of their gender, social class, ethnic, racial, and cultural background, should have equal opportunity to learn. Harus punya kesetaraan untuk belajar. Nah, karena itu kendala yang muncul dari konsep multicultural education ini adalah bagaimana kita memahami secara tepat ya, apa arti sebenarnya dari kesempatan pendidikan yang setara itu. Nah, to truly understand educational equity, we need to look. Nah, kita bisa lihat dari sejarah-sejarah pendidikan, ya, struggle-nya for equality and how dari sejarahnya ya, memberi kita ya mendesain 21st century educational system dan beyond dan selanjutnya ya berkelanjutan. Nah, karena itu this means ya dengan menganalisis ya dari masa lalu ya, effort dan policy ya yang ditujukan kepada reducing inequality and adapting those lesson ya untuk bisa menghadapi ya challenge ya dalam modern ya atau the global era sekarang ya, including technological change and social diversity. Nah, dari sini, only then we can create ya, kita akan bisa membuat educational system edukasi ya yang bisa memberikan equality ya terhadap ya untuk semua orang ya, kesempatannya juga dan lain-lain untuk future generations. Dan dari sini itu akan muncul yang namanya kasus-kasus ya, cases in educational history. Kita lihat berdasarkan history-nya ya, sejarahnya. Nah, di mana the struggle for equality ini dari pendidikan Indonesia
sangat terkait dengan yang namanya perjuangan kemerdekaan dan social justice secara luas. Ya, di sini di mana public education dan demokrasi itu akan selalu terhubung seperti yang dikatakan oleh Horace di sini bahwa education itu beyond all other device of human origin ya is a great equalizer of the conditions of man. Nah, namun ya dari statement ini, namun sekarang masih zaman sekarang pembicaraan tentang public edukasi itu lebih banyak membahas tentang testing dan rubrik ya daripada nilai demokrasinya atau kesetaraannya sendiri ya. Lebih fokus ke nilai. Karena itu, pada colonial era ya atau the Dutch education system pada masa kolonial Belanda, pendidikan itu hanya mainly reserved for the elite. Bisa didapatkan oleh orang-orang elit saja, khususnya anak-anak pejabat Belanda dan aristokrasi Indonesia ya yang masuk royal di sini. Di mana ethical policy di abad 20 ini akan mencoba meningkatkan akses dengan membuka sekolah lebih ya. Sekolah lebih banyak daripada orang Indonesia. Nah, tapi akses masih terbatas. Walaupun banyak sekolahnya, akses masih tetap terbatas. Nah, karena itu kualitas pendidikannya itu untuk pribumi ya masih jauh dibandingkan European children. Anak-anak Eropa ya di sana. Nah, dari sini ya ini itu kasus pertama. Kasus keduanya ada masuk yang namanya masuk ke post-independence era New Order ya, 1966 sampai 1998, di mana di sini pemerintah Indonesia berusaha memperluas akses pendidikan dengan langkah besar seperti wajib belajar 6 tahun ya, pada tahun 1984. Nah, tapi walaupun ada muncul perintah seperti ini ya, despite this, ya disparities antara yang kota dengan yang rural area ya di sini antara sosial juga grup sosialnya masih terlihat ya karena kontrol konten pendidikan yang lebih ya ketat itu menekankan stability dan development namun mengorbankan critical thinking dan intellectual freedom siswanya masih belum cara menyeluruh ya karena itu akan muncul lagi yang namanya reformasi eranya dan beyond sampai sekarang ya 1998 sampai sekarang. Nah, dalam reform ini ya akan yang terus masih berjalan dengan program-program seperti misalnya ada BOS atau bantuan operasional sekolah untuk membantu sekolah di daerah yang miskin. Atau misalnya ada launching Kartu Indonesia Pintar (KIP) ya, yang dikeluarkan tahun 2014 yang memberikan scholarship ya dan financial aid untuk siswa yang kurang mampu. Atau misalnya ada juga pemerintah yang memperpanjang ya pendidikan wajib menjadi 12 tahun dan meningkatkan kualitas of the teachers serta social infrastruktur di daerah terpencil ya. Jadi ada daerah terpencil sudah mulai ya masuk dengan misalnya penambahan teknologi dan lain-lain. Nah, karena itu dengan memahami history di konteks ini ya, kita akan bisa melihat bahwa perjalanan pendidikan di Indonesia itu penuh dengan perjuangan untuk mencapai true education equality dan banyak tantangan-tantangan yang masih harus diatasi hingga sampai saat ini. Ya, dari semua tahapan ini akan muncullah yang terbaru yaitu 21st Century Educational System. Ya, di sini ada yang namanya Special Education for Marginalized Group. Yaitu di sini ada pembagian berdasarkan kelompok ya. Special Education for Marginalized Group itu misalnya gender equality has seen sudah ada progresnya ya. Di mana in closing education gaps, nah but masih banyak perhatian yang perlu diberikan pada kelompok-kelompok marginal yang berbeda seperti ini ya, seperti anak-anak yang ada disabilitasnya, misalnya kelompok adat dan siswa-siswa daerah yang terpencil. Di mana program sekolah seperti misalnya sekolah terbuka atau open school itu akan memberikan effort ya dalam mengintegrasikan mahasiswanya yang disabilitas, yang punya kekurangan ke kelas yang mainstream school ya, merupakan bagian dari perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan pendidikan. Ya, jadi semuanya sudah memiliki kesempatan yang sama.
Namun, faktanya akses dan kualitas pendidikan untuk kelompok ini masih menghadapi banyak tantangan seperti stigma sosial, ada fasilitas yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten. Nah, karena itu perlu adanya yang namanya educational technology and innovation. Kita integrasikan teknologi yang ada. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, ada beberapa affirmative action ya bagi mahasiswa dan latar belakang yang kurang beruntung serta pengembangan vocational education. Selain itu bisa ada pemberian misalnya menggunakan e-learning, ya, digital education, artificial pakai AI, dan misalnya personalized learning ya bisa disediakan secara nasional untuk mendukung proses pembelajaran bagi siswanya. Nah, sayangnya masih ya manfaat inovasi ini lebih terasa di daerah perkotaan dan wilayah dengan konektivitas internet yang baik. Sementara sekolah yang di daerah masih atau pedesaan masih tertinggal ya. Karena itu pentingnya untuk terus melanjutkan pengembangan kebijakan dan infrastruktur itu agar semua siswa ya terlepas dari latar belakang dan kondisi fisik ya terdapat kesempatan belajar yang sama dan kualitas yang sama. Karena itu, ya di sini, these cases illustrate how education in Indonesia ya, menggambarkan kejadian di Indonesia itu sudah mulai ya, the battle ground for equality. Ada sudah ini ya, kasus ya untuk penyetaraan. Dan juga sebagai alat untuk membangun nasional ya di sini. Perjuangan untuk menyediakan misalnya akses pendidikan yang berkualitas dan adil tidak berhenti sampai sini. Ya, tetapi akan terus berkelanjutan sampai sekarang dan masa depan nanti. Seiring dengan negara ya, ini akan berupaya ya memberikan kesetaraan bagi semua warganya. Nah, karena itu namun di sini dalam pencapaian true educational equality ya, equality itu akan membutuhkan usaha yang akan lebih berkelanjutan dan investasi yang sangat besar ya pastinya. Karena itu banyak faktor seperti perbedaan ras, etnis, dan kelas sosial dan bahasa gender misalnya, atau misalnya orientasi seksual, agama, dan lain-lain itu akan menjadi penyebab ketidaksetaraan dalam pendidikan publik. Ya, karena setiap isu ini pasti ada ya, kita harus fokuskan ya perjuangannya itu pendidikannya selama berabad-abad yang lalu. Karena itu multicultural itu akan memanggil for an environment di mana ya di sini anak-anak akan bisa belajar dalam satu kelas yang bersih ya dengan menggunakan buku teks terbaru dan mendapatkan pelajaran dari guru-guru yang qualified ya, yang sudah berkualitas, profesional, serta peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan belajar mereka ya. Di sini ya hal ini akan menegaskan bahwa pendidikan yang adil itu bukan hanya soal akses ya, tapi juga kualitas lingkungan belajar dan support yang diterima oleh siswanya. Jadi investment in education itu harus mencakup berbagai aspek agar visi kesetaraan pendidikan itu dapat tercapai. Ya, dari sini kita bisa lihat ya tentang bagaimana ya prosesnya untuk mendapatkan kesetaraan. Nah, dari semua ini akan muncul yang namanya spectrum inequality in education. Jadi, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya, kalian bisa lihat. Pertama, ada yang namanya kurikulum konten, yang kadang belum mencerminkan keberagaman budaya dan kebutuhan semua siswa, sehingga bisa membuat beberapa kelompok merasa terpinggirkan. Nah, karena itu kita harus update di sini ya. Kedua, teacher quality and ethnic makeup ya, di sini sangat berpengaruh. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan guru berkualitas dan guru yang memahami latar belakang etnis siswanya. Ya, di sini yang akan mempengaruhi kualitas pembelajarannya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada building, fasilitas, dan ini ya biaya alokasi ya. Nah, akan sangat harus merata ya di sini. Diminta semuanya harus merata karena sekolah di kota besar biasanya punya fasilitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang di pedesaan. Nah, yang tentu saja semua ini akan mempengaruhi pada kenyamanan dan efektivitas belajar siswanya. Ya, di sini. Nah, yang keempat, ada yang namanya special program atau program khusus seperti
pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus sebelum merata ya, masih belum ada. Ada, tapi masih belum terlihat ya implementasinya, sehingga beberapa siswa itu tidak mendapat dukungan yang cukup. Dan yang terakhir itu ada assessment dan testing, yang ada juga kadang tidak mempertimbangkan keberagaman latar belakang siswanya, seperti misalnya hasilnya itu bisa tidak adil bagi siswa dari kelompok yang minoritas atau kurang beruntung. Nah, di sini. Nah, dengan memahami spectrum of inequality ini, kita bisa mulai berpikir tentang solusi yang komprehensif ya untuk mencapai pendidikan yang benar-benar adil dan inklusif. Nah, karena itu ya, di sini, mulai dari early 21st century itu banyak teori yang muncul ya. Dari semuanya itu tahun 20 ya, di bawah tahun 2000 itu bisa muncul ya banyak teori yang muncul untuk menjelaskan fenomena yang kita kenal sebagai namanya minority achievement gap, yaitu perbedaan prestasi akademik antara siswa yang ada di middle class dan siswa yang di luar atau latar belakang sosialnya itu dan budayanya yang lainnya. Nah, beberapa teori ini akan memposisikan siswa dengan berbagai cara, ya misalnya sebagai genetical inferior, culturally deprived, nah di sini ya, atau misalnya perbedaan budaya, ekonominya juga yang akan menghalangi, atau misalnya victim of structural inequality, ada bullying dan lain ya, dan lain-lain misalnya ya. Karena pemahaman tentang keberhasilan atau kegagalan itu dalam pendidikan ini sangat mempengaruhi policy and practice pendidikan ya, terutama di abad 21. Nah, karena itu salah satu teori penting adalah yang namanya cultural incompatibility theory ya di sini yang akan muncul ya. Yaitu teori ini akan mengatakan bahwa equity theory ya di sini, di mana akan muncul teori ini akan mengatakan bahwa school culture and home culture itu sering tidak sejalan, sehingga terjadi yang namanya cultural clash, ya, yang akan menghambat proses belajar siswa. Nah, oleh karena itu, perbedaan di sini, pengalaman, nilai, skill, ekspektasi, dan lifestyle ya, kebiasaan hidupnya yang dibawa siswa dari rumah sangat perlu diperhatikan. Semakin berbeda budaya atau rumahnya ya, dan sekolah, itu semakin besar kemungkinan siswanya akan, ya kan, semakin siswa untuk sukses. Nah, pembahasan teori ini ya sangat penting dipahami ya, karena betapa kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi educational achievement dan bagaimana sekolah itu sebaiknya menyesuaikan diri agar bisa lebih efektif dan inklusif terhadap keberagaman budaya siswa. Karena itu ada yang namanya salah satu di sini studi klasik ya, yang penting adalah penelitian. Charlie di sini ada yang namanya Cultural Explanation for School Achievement ya, 1983 yang dilakukan oleh komunitas Black yang disebut Tracton ya. Di sini penelitian ini akan menunjukkan betapa pentingnya ya. Di sini tentang learning, teaching ya dengan cultural practice siswa. Di mana di sini akan Heath menemukan bahwa ritual bertanya yang dilakukan oleh orang tua dan anggota komunitas itu di rumah tidak selalu menyiapkan anak-anaknya dengan baik untuk aktivitas di sekolah yang berbeda. Selain itu ada juga yang namanya resistant theory yang ditemukan oleh Frederick di sini ya, menurut teori ini ketidakmajuan suatu pembelajaran yang terjadi di sekolah itu bisa menjadi bentuk namanya political resistance dari komunitas yang merasa tidak berdaya atau terpinggirkan. Dimana awalnya di sini perbedaan budaya itu memang bisa menyebabkan namanya misunderstanding ya, atau kesulitan dalam belajar. Nah, tapi di sini jika terus memburuk, hal seperti ini akan muncul pola penolakan belajar yang konsisten. Karena itu teori ini akan membantu kita memahami hubungan kompleks antara komunitas dengan disempower dengan sekolah, ya siswa dan keluarga mereka bukan hanya korban sistem pendidikan, tetapi juga sebagai actors ya, sebagai
yang pelakunya ya, yang harus bisa merespon sekolah dengan cara yang masuk akal berdasarkan pengalaman mereka. Mereka akan belajar untuk melakukan resistance yang relevan terhadap perlawanan. Seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa muncul ya di sini yang namanya the new perspective. Dari perspektif baru di abad 21 ya. Di sini kalian bisa lihat banyak teori lama yang tidak lagi cukup untuk menjelaskan kompleksitas pendidikan modern. Beberapa teori tersebut gagal untuk mempertimbangkan yaitu pentingnya budaya dalam proses belajar dan konteks sosial politik sekolah. Nah, selain itu, seringkali kesuksesan atau kegagalan akademik hanya dibebankan pada siswa dan keluarga mereka sendiri, tanpa melihat faktor-faktor sistematik yang lebih besar. Nah, dalam konteks di Amerika ya, misalnya muncul perspektif baru yang lebih mengakomodasi pengalaman kelompok imigran lama dengan imigran yang baru. Nah, adding to our better understanding of education today. Nah, dari sini akan muncul yang namanya high hopes untuk di abad 21, yaitu banyak harapan besar dalam pendidikan publik seperti akses universal, teknologi sebagai penyetara ya, kesempatan dan kebijakan secara inklusif. Di mana contoh kekinian adalah program pembelajaran daring ya yang bisa pakai secara Zoom dan lain-lain yang bertujuan untuk menjangkau siswa di pelosok daerah. Ya, karena itu kita akan bisa menggunakan atau mengembangkan suatu pendidikan menggunakan teknologi yang baru. Lalu misalnya di sini ada school achievement harus juga dilihat dengan mempertimbangkan kondisi ya yang beragam dan dinamis. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademis, tetapi juga merupakan medan pertempuran bagi berbagai gerakan yang memperjuangkan hak sipil dan kesetaraan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu kita juga namanya perlu expanding equal education opportunity. Ya, di sini. Di mana ada beberapa langkah penting dalam sejarah seperti desegregation ya sebagai manifestasi utama perjuangan kesetaraan pendidikan di abad 20 yang menghapuskan praktek yang itu namanya separate but equal yang sudah diskriminatif. Nah, lalu ada bilingual education untuk siswa yang belum menguasai bahasa Inggris penting untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan bermakna. Lalu multicultural education yaitu menuntut perubahan kebijakan dan praktik intensional agar pendidikan itu bisa menjadi reformasi berkelanjutan. Nah, dari sini juga ada yang namanya salah satu teori tentang namanya broken promise, yaitu namun yang artinya ya, namun kenyataannya sekolah itu masih sering tidak memenuhi harapan bagi ya harapan tinggi tersebut yang tadi high hopes tadi ya, dan malah mempertahankan privilege sosialnya. Perjuangan kesetaraan terus berlangsung melawan eksklusi ya, rasisme dan ketidakadilan lainnya. Nah, dari sini juga akan menghasilkan yang namanya uncertain future. Ya, selama ini akses ke pendidikan itu berkualitas dan setara dianggap sebagai hak semua anak. Masa depan pendidikan itu masih penuh ketidakpastian. Namun kita harus berupaya membuat sistem pendidikan itu yang lebih responsif terhadap perubahan demografis atau misalnya kebutuhan baru. Di mana pendidikan multicultural itu secara inklusif harus menjadi namanya fondasi atau foundation ya yang kuat ya untuk menjadikan sekolah sebagai mercusuar ya mercusuar harapan bagi ya harapan-harapan kita sekarang, yaitu diperlukan yang namanya komitmen moral dan ekonomi secara penuh terhadap semua siswa, khususnya mereka yang paling dirugikan oleh janji-janji yang belum terpenuhi. Nah, karena itu pendekatan ini akan menekankan bahwa keberhasilan pendidikan pada abad 21 itu tergantung pada pemahaman holistik ya, kebijakan yang inklusif dan dukungan sumber daya yang adil untuk seluruh peserta didik. Ya.
Ini untuk yang namanya our stand future. Ya, what will it take for our school to become the beacon of hope that they once were? Dari semua ini kita bisa lihat, it will take committing a nation full moral and economic resources. Jadi semua janji-janji itu harus dipenuhi dulu, ya, agar kita bisa mereformasi kembali, ya, dan sesuatu yang berkelanjutan. Nah, dari sini semuanya kalian bisa lihat ada namanya di sini critical questions, ya. Tugas hari ini yaitu menjawab 3 pertanyaan ini. How would you describe the link between hubungan antara public education dengan demokrasi? Do you believe? Apakah kamu percaya ya terkoneksi dan lain? Why and why not? Coba kamu jelaskan. 3 sini ya. Yang kedua itu ada genetic and cultural inferiority, economic and social reproduction dan lain-lain. Ini what are your thoughts? Opini kamu terhadap teori ini ya. Which if any does a better job of explaining the variability in students' achievement. Harus kalian jawab ini. Nah, kalau yang ini, in this lesson I argue that di sini ya, ada discussion bilingual and multicultural education have all been based on high hopes. Semua ya, masuk high hope. Atau misalnya muncul ke broken promise. Apakah dari pernyataan-pernyataan sebelumnya itu kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ya, kamu jabarkan ya opini kamu melalui draft ya, ditulis. Nah, sama halnya dengan kelas hybrid, ya, tugasnya itu adalah sama tadi menjawab critical question-nya ya, diketik. Nah, lalu ditambah juga dengan link video summary-nya sebagai absensi kamu. Ya, semua tugasnya baik yang offline ataupun yang hybrid itu deadline-nya tanggal 25 Oktober 2025. Oke? Oke. To sum up, education equality is a complex issue full of high hopes and broken promise. Namun dengan kesadaran dan aksi bersama kita bisa membangun ya masa depan pendidikan yang lebih cerah, inklusif, dan hormat kepada keragaman budaya. So, thank you for your attention. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.